Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar a'adzani wa iyyakum minan nar. Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Faqad fazal muttaqun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sungguh telah beruntung dan sukseslah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ibadallah, jika kita melihat kepada agama Islam yang sempurna ini, maka agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang pandangan-pandangan hidup dan prinsip-prinsip hidup. Bagaimana seorang mukmin memandang kehidupan ini dan berprinsip dalam hidup ini. Di antara pandangan Islam yang mengajarkan kepada kaum muslimin, Islam menghalalkan bagi kaum muslimin untuk memiliki harta. Bahkan memiliki harta, mencintai harta, itu bagian daripada jiwa. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal harth wal an'am wal harth dzalikal mataul hayatid dunya wallah indahu husnul ma'ab." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, diindah-indahkan untuk manusia mencintai syahwat dari wanita, dari anak, dari perhiasan, dari harta, emas dan perak atau kuda, peternakan dan perkebunan mereka cintai. Itulah mataul hayatid dunya, itulah hiburan, mata, perhiasan kehidupan dunia. Wallah indahu husnul ma'ab. Allah di sisinya sebaik-baiknya tempat kembali. Allah katakan dalam surat Al-Imran ini bahwasanya tabiat manusia mencintai dunia, menyukai kenikmatan dunia. Bahkan dikatakan tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan kalian mencintai mal, harta, dengan kecintaan yang teramat sangat. Sebenarnya mencintai harta itu di dalam Islam menjadi fitrah selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan mal.
Mal itu asal dari kalimat mail. Mail itu condong dan cenderungnya hati. Maka apapun yang kecondongan hati, itu menunjukkan dia mal. Biasanya condongnya hati dengan syahwat. Biasanya condongnya hati dengan harta. Biasanya condongnya hati dengan kedudukan dan jabatan. Itu mal. Sesuatu yang mencondongkan hati menginginkannya. Di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak, keturunan itu adalah zina, pengindah, penghias dalam kehidupan dunia kita. Wal baqiyatus shalihat khairun, dan amal saleh yang baki, yang kekal, itu baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat Abdullah bin Amr bin As atau Amr bin As, ya Amr, aku akan mengutus engkau ke sebuah peperangan. Dalam peperangan ini kau akan memenangkan dan banyak mengambil harta rampasan perang, yang dengan ini kau akan gunakan hartamu ini. Maka Amr mengatakan, ya Rasulullah, aku berperang bukan untuk harta ya Rasulullah. Aku masuk Islam karena aku ingin Islam ya Rasulullah dan ingin bersamamu. Maka Rasul mengatakan, ya Amr, ni'mal malus salih inda lil rajuli salih atau lil mar'i salih. Wahai Amr, sesungguhnya sebaik-baiknya harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Rasulullah ingin menegaskan kepada Abdullah bin Amr bin As atau Amr bin As bahwasannya kalau harta itu dipegang oleh orang beriman, maka harta itu menjadi bermanfaat. Rasulullah tidak mengingkari bahwasannya mukmin itu harus memiliki harta. Bahkan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang bersedekah. Bagaimana memuji orang bersedekah sementara tidak memiliki harta. Bahkan kata para ulama, harta itu termasuk rukun daripada rukun sempurnanya iman. Mengapa harta menjadi rukun kesempurnaan iman? Karena di dalam iman akan sempurna kalau kita haji. Dan haji tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau kita punya harta, kecuali kita harus punya harta. Begitupun sempurna iman kalau kita menjadi pembayar zakat. Tidak akan sempurna menjadi pembayar zakat kecuali kita memiliki harta. Maka para ulama mengatakan memiliki harta merupakan salah satu penyempurna dari iman kita. Tetapi dalam ayat-ayat yang lain, Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat tentang tercelanya. Allah mengatakan, innama amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian fitnah, ujian bagi kalian. Ujian dari keimanan, ujian dari ketakwaan, ujian bahkan Allah mengatakan di Quran, wala tabsutu, jangan kamu melihat orang yang kami bentangkan harta dan keturunan bagi mereka. Sesungguhnya kami berikan harta dan keturunan untuk mereka, itu adalah cara kami untuk mengazab mereka di dunia. Ya, subhanallah. Bahkan dalam ayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat punya fitnah, punya ujian. Wa fitnah ummatil mal, dan fitnah umatku adalah harta. Rasulullah SAW menyebutkan lagi dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, kalian akan berlomba-lomba untuk mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Lalu patuhlikukum kama ahlakathum, kalian akan hancur dengan dunia itu sebagaimana mereka telah hancur. Bagaimana sikap seorang mukmin menggabungkan dua ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah? Yang pertama memuji, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sempurnanya iman kalau mereka telah melakukan beberapa amalan iman yang membutuhkan harta. Tapi dalam beberapa hadis dan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW seolah-olah menghina. Maka di sini seorang mukmin harus paham bahwasannya harta itu bagi seorang mukmin adalah nikmat dari Allah dan bukan tujuan utama. Tapi tujuan utama kita, dengan kita memiliki harta, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Itulah fungsinya harta bagi orang mukmin. Silahkan cari harta, tapi tujuannya adalah mendekat diri kepada Allah. Silahkan cari harta, tapi tujuannya adalah untuk haji kepada Allah, untuk bersedekah. Rasul mengatakan kepada sebuah hadis,
Tidak ada orang yang paling bermanfaat hartanya untukku sebagaimana manfaat harta Abu Bakar untukku. Abu Bakar memiliki kedudukan khusus di Rasulullah karena dia membantu Rasulullah dengan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin harus paham, kita mencari harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mencari harta untuk membantu orang-orang sekitar kita, untuk membangun masjid, untuk memudahkan kaum muslimin. Kita mencari harta untuk menjadi orang muzakki, orang yang memberikan harta kita kepada orang lain. Kalau ini kita miliki, maka ketika itu harta menjadi nikmat. Nikmatul malus saleh inda rajul saleh. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Juga di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi orang-orang yang beriman tentang harta itu. Bagi orang beriman, harta itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta kita dilapangkan oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah. Tidak semua orang Allah mudahkan. Bukan karena kecerdasan semata, bukan karena kegigihan semata, bukan karena pandainya kita berbuat strategi sehingga kita menjadi hebat, tapi yang paling penting, yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Inna rabbaka yabsutur rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah, Rabbmu, membentangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia yaqdir, menetapkan dan menyempitkan rizki siapa yang Dia kehendaki. Faktor pertama terbesar kehendak Allah, tapi jadilah orang yang mencari sebab sehingga Allah kehendaki bagi kita kebaikan. Dalam sebuah riwayat hadis, ada seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW, dan sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ad-duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta itu begitu nikmat, banyak pahala untuk mereka. Mereka sholat, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka sedekah, orang-orang yang punya harta, kami tidak bisa sedekah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, maukah kalian kutunjukkan amalan, yang amalan ini jika kalian lakukan, kalian akan membalap orang-orang itu dan orang itu tidak bisa membalap kalian. Tentu ya Rasulullah, apa amalannya? Tukabbir, bertakbir, bertasbih, bertahmid 33 setiap ba'da salat. Maka ini amalan akan membalap mereka yang bersedekah. Maka para sahabat tadi yang tidak punya harta, dia berzikir juga. Setiap habis salat, bertakbir Allahu Akbar, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah setiap habis salat. Ketika mereka melakukan ini, ternyata orang-orang yang kaya tadi mendengar juga, dan mereka pun bertakbir juga. Mereka berzikir juga setelah salat. Lalu orang-orang yang fakir tadi datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, amalan yang kau ajarkan kepada kami untuk melebihi orang-orang kaya tadi, ternyata mereka pun melakukannya ya Rasulullah. Mereka berzikir sebagaimana kami berzikir. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itu adalah keutamaan, kebaikan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis ini kita memahami, ternyata para sahabat menginginkan harta bukan untuk menjadi orang sombong, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk berlomba dengan perlombaan yang tidak pernah selesai, tapi mereka ingin memiliki harta karena ingin memiliki kedudukan di sisi Allah. Kalau ini yang kita inginkan dengan harta kita, agar kita dekat dengan Allah, agar kita memiliki kesempatan bisa beramal baik dan beramal soleh, inilah yang dikatakan Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri dan dengki kecuali kepada dua orang. Iri yang dibolehkan salah satunya, rajulun atallahu mal, orang yang Allah berikan harta, kemudian dia gunakan hartanya di siang dan malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun atallahu ilman, orang yang Allah beri ilmu dan diajarkan ilmunya siang dan malam di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mencari harta tujuannya adalah berlomba, maka akan timbul kecurangan, akan timbul keserakahan, akan timbul kerakusan. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, inna hadal mal hulwah, harta ini manis, faman akhadahu bihaqqihi wa wada'a bihaqqihi fa ni'mal ma'unahu. Kalau dia ambil harta ini dengan hak, dia gunakan dengan hak, maka betapa nikmatnya ini mendekatkan dia kepada Allah. Faman akhadahu bighairi haqqihi, barang siapa yang mengambil harta ini bukan cara yang hak, ka'annahu ya'kul wa yashrab wa la yashba. Orang yang mengambil harta tanpa hak bagaikan orang yang minum dan makan dan tidak akan pernah kenyang.
Ketika mereka mengambil yang haram, tidak memperhatikan hak orang lain, tujuannya saling memperbanyak, bagaikan orang yang makan dan minum tidak akan pernah kenyang. Dia akan tetap melihat dirinya miskin. Dia akan tetap melihat dirinya tidak punya apa-apa. Dia akan tetap tamak dan rakus. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau kana bani Adam wadiyan min dhahab." Kalau seandainya Bani Adam memiliki 2 lembah emas, labtaghaw thalithihuma, dia akan cari yang ketiga. Padahal 2 lembah emas kalau dia siapkan dan dia habiskan untuk usianya, tidak akan pernah habis 2 lembah emas itu. Tapi dia berpikir untuk mencari yang ketiga. Kapan itu? Ketika dia mengambil bukan haknya. Tapi ketika dia mengambil yang haknya, yang mengambil dengan halal, yang mengambil dengan sesuai dengan keriduan Allah, Allah akan jadikan barokah dalam dirinya. Keberkahan, kecukupan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, inilah yang akan Allah berikan bagi mereka yang mencari harta dengan halal. Yang mencari harta tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Yang mencari harta tujuannya adalah berbuat baik dan bercita-cita tinggi untuk kaum muslimin. Allah berikan keberkahan dalam dirinya. Keberkahan dalam anaknya, keberkahan dalam usahanya, keberkahan dalam umurnya. Bahkan Allah akan berikan kepada dia keberkahan dalam segala bentuk kehidupannya. Yang dicari adalah keberkahan. Betapa banyak orang memiliki banyak tapi hilang berkahnya. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mengambil bukan haknya, dalam berdagang dia menipu, dalam berdagang dia berbohong, muhiqat barakatuhuma, Allah cabut berkahnya. Allah hilangkan berkahnya. Ada fisiknya tapi seperti tidak ada manfaatnya. Ada jumlahnya tapi tidak mencukupkan dirinya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah mengajarkan orang muslim untuk menjadi miskin. Itu pemikiran yang dangkal. Islam mengajarkan kaum muslimin untuk menjadi orang yang tangan di atas. Islam mengajarkan kaum muslimin untuk bisa haji. Islam mengajarkan kaum muslimin untuk zakat. Tapi Islam tidak mengajarkan kaum muslimin untuk sombong, untuk angkuh. Tidak mengajarkan kaum muslimin untuk tamak. Tidak mengajarkan kaum muslimin untuk serakah. Karena bukan itu tujuan kaum muslimin. Bukan itu tujuan Islam. Tujuan kita dengan harta, dengan bekerja, dengan segala yang halal, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi hidup kita. Allah akan berkahi keluarga kita. Allah akan berkahi anak-anak kita. Letakkan harta pada posisinya. Cita-cita kita adalah ridho Allah. Tapi harta tunggangan kita untuk mencari ridho Allah. Bukan harta menjadi tujuan kita, sehingga kita tidak mengenal yang baik dan yang halal, tidak mengenal yang haram, sehingga kita melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika Allah berikan kepada kita harta, bersyukur kepada Allah. Karena itu keutamaan. Jika Allah belum berikan kita pada harta, bukan berarti Allah tidak mencintai kita. Bisa jadi Allah berikan kita dari kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana kita pahami tadi, cintanya Allah bukan berarti Allah berikan harta, tapi cintanya Allah, Allah dekatkan orang itu kepada Allah. Ada yang orang dekatkan dengan harta, ada yang orang dekatkan dengan ilmu, ada yang Allah dekatkan dengan akhlak, ada yang Allah dekatkan dengan bakti kepada orang tua. Fa inna dunya yu'ti ala man yuhibbu wa la man yuhib. Fa innal iman la yu'ti ila man yuhib. Dunia Allah kasih kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Tapi iman Allah berikan hanya kepada orang-orang Allah cintai. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin menjadikan dunia di tangan dan di kakinya, maka dia akan merdeka. Tapi jika dia meletakkan dunia di hatinya, maka dia menjadi hamba. Hamba kepada dunia. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abul khamisah, ta'isa wan takas. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham,
celakalah hambanya pakaian. Kenapa dikatakan celaka? Karena dia habiskan waktunya, tenaganya, hidupnya hanya untuk itu, tapi dia lupa kepada Allah. Di yaumul qiyamah menjadi penyesalan. Ketika di dunia dia mengambil hak orang lain, lalu di dunia dia tidak bisa menunaikan dan tidak menunaikannya, di yaumul qiyamah Allah pertemukan dengan orang itu. Ketika dipertemukan, dia ingin mengembalikan harta orang lain itu, maka tidak akan diterima lagi karena uang ketika itu, emas ketika itu, perak ketika itu di akhirat sudah tidak ada harganya. Bagaimana caranya dia bisa menghalalkan uang yang pernah dia ambil dari orang lain? Tidak lagi halal emasnya, tidak lagi halal uangnya. Orang tidak mau terima karena tidak laku lagi ketika itu. Apa yang dia minta? Berikan amal solehmu untukku, berikan sholatmu untukku, berikan puasamu untukku. Kalau tidak, aku tidak akan halalkan dan kau tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, di Sirat, di jembatan Sirat, itu terakhir akan masuk surga. Tapi begitu sebelum masuk surga, ada sebuah posko. Di situ ditanya tentang apa yang pernah dilakukan. Selesaikah kau urusan dengan orang lain? Selesaikah kau telah dengan harta orang lain? Kalau sudah selesai, maka boleh dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau belum selesai, maka selesaikan hari itu. Bukan diselesaikan dengan bayar, tapi diselesaikan dengan bayar amal soleh. Maka Rasulullah menggambarkan dalam sebuah riwayat, bukan orang rugi itu adalah orang yang tidak punya harta, tapi orang yang rugi itu adalah orang yang di yaumul qiyamah, dia beramal soleh, dia puasa, dia sholat, tapi puasa dan sholatnya dia kasih ke orang lain. Atau yang rugi itu kata Rasulullah SAW, orang lain yang berdosa, orang lain yang berbuat jelek, tapi dia memikul dosanya di yaumul qiyamah karena dia telah menzolimi orang lain. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, harta bagi kaum muslimin itu adalah amanah. Amanah akan ditanya oleh pemiliknya, dia titipan. Maka ketika kita dapat musibah, kita dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Walillahi mulk, segala kepemilikan milik Allah. Maka kita harus menyadari apapun yang kita punya itu milik Allah. Kalau itu milik Allah, maka dia akan ditanya di yaumul qiyamah, karena pemilik aslinya yang akan bertanya. Kalau itu milik kita penuh, harusnya kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Tapi ternyata kita harus bertanggung jawab di yaumul qiyamah. La tazul qadamul abdi yaumul qiyamah. Tidak akan boleh beranjak di kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapat dan untuk apa dia habiskan. Siapa yang bertanya tentang harta kita? Ternyata pemilik sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan harta ini menjadikan kita angkuh, merendahkan orang lain. Tapi jadikanlah harta ini sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala belum lapangkan kepada kita, jangan pernah sedih. Pasti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak bagi diri kita. Karena Allah yabsutur rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Dia tahu siapa yang pantas dan dia tahu siapa yang tidak pantas. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan kepantasan hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi harta kita, berkahi keluarga kita, berkahi anak-anak kita, berkahi umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari perkara-perkara yang haram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahrinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allah.